proses yang sangat viral FYP di semua medsos berkaitan dengan unboxing, dan normalnya unboxing hanya satu kali, itulah yang namanya unboxing, tidak bisa dilakukan berkali-kali. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih Yang Mulia. Saksi. Ya. Tadi saksi menyebutkan ayat bahwa menyampaikan kebenaran itu wajib. Sekarang saksi juga harus tahu kalau yang disampaikan bohong dan mengakibatkan orang dihukum, itu juga dosa dan bahkan sanksinya penjara. Mengenai barang bukti yang saksi amati, DNA salmon itu yang saksi lihat pada saat unboxing, betul? Izin maksudnya gimana? Barang DNA salmon atau produk DNA salmon yang saksi amati sedemikian rupa sampai saksi meneliti, ya, mengenai bentuknya, mengenai ada jarumnya dan seterusnya, itu kan yang saksi lihat pada saat unboxing. Iya, yang di tanggal 26 Oktober tersebut. Betul. Dikelotok. Anda bisa lihat kan di sana tadi, itu kan dilepas, jelas banget. Ya. Lalu barang bukti yang dihadirkan di sini itu masih rapi stikernya, masih nempel. Pertanyaan saya, barang bukti yang ada di majelis hakim tadi yang ditunjukkan, apakah barang bukti yang pernah saksi lihat di unboxing yang dikelotok stikernya? Mirip. Pertanyaan saya, ya, itu barang bukti yang saksi di unboxing atau bukan? Nah itu kan saya tidak bisa pastikan apakah itu yang saya lihat di tanggal 2 Oktober atau bukan. Kalau dari ciri-ciri yang saksi lihat adalah dikelotok stikernya, sementara itu masih utuh. Dari ciri-ciri itu beda apa sama? Barang yang sama atau beda? Mirip, seperti itu persis barangnya. Ini saksi tadi nyebut ayat, sekarang saksi membohongi diri sendiri. Beda apa sama? Beda apa sama? Saya berbohong itu adalah majelis. Saya saksikan adalah yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya lihat seperti itu persis. Iya, tapi yang saksi lihat itu kan dikelotok kan? Anda bisa lihat di video tersebut. Iya, dikelotok. Ada 3 video. Kemudian yang saksi lihat di sini itu tidak dikelotok, itu berarti barang yang sama atau beda? Ya, Anda pastikan gini ya, yang saya lihat di tanggal 26 Oktober malam itu adalah barang itu seperti itu, ya, dengan seal yang sama, packaging yang sama, kemudian kalau kita lepas di dalamnya itu ada apa namanya samar-samar ada print dengan brand lain seperti yang kita lihat bersama di video tadi. Ya, saya sebatas itu aja. Baik. Yang pada waktu di unboxing tanggal 26 itu, Iya. Oktober tadi ya, itu apakah barang yang ini itu maksudnya? Iya, yang mulia, mirip seperti itu barangnya yang saya lihat itu. Tapi kan saya tidak bisa memastikan apakah itu barang yang persis di tanggal 26 Oktober tersebut. Ya, mirip. Jadi kita nggak bisa juga saya harus pasti atau. Iya, itu bukan kapasitas saya, silakan dicek sidik jarinya atau apa ya, karena saya sebatas yang saya lihat dan saya saksikan. Ya. Lanjut. Yang kedua, WT. Tadi DNA salmon, saksi WT. Tadi saksi mengatakan, ya, WT saat di unboxing kemudian dibukalah kapsulnya. Itu pernyataan saksi atau keterangan saksi tadi, betul? Iya, jadi gini ya, istilah. Sebentar, pertanyaan saya belum nanya. Ini tadi hanya memastikan dulu. Seingat saya ya, karena ini udah 2 tahun yang lalu. Seingat saya itu sempat ada produk yang dibuka, dilihat isinya. Coba dicek lagi. Ya, apakah punya Dr. Richard ini isinya seingat saya putih dan biru, seingat saya itu. Kalau bukan berarti waktu itu kan ada beberapa suplemen yang waktu itu dibahas. Jadi yang seingat saksi
kapsulnya dibuka. Seingat saya seperti itu. Oke, kemudian BB barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum di depan majelis hakim, tadi saksi sudah melihat WT dalam keadaan masih utuh 5 strip, belum ada yang dibuka satu kapsul pun, betul? Tadi lihat? Betul. Pertanyaan saya, itu barang bukti atau produk yang dulu saksi pernah lihat atau bukan? Ini Saya tidak bisa pastikan karena unboxing ini berlangsung beberapa kali. Bahkan di sidang rapat dengan pendapat DPR itu Dr. Samira membuka langsung di hadapan kita packaging yang dia beli lewat online shop di depan kita semua. Saya tidak bisa pastikan apakah itu yang ditaruh di mystery box saat kami live ataukah yang dibawa saat rapat dengan pendapat tersebut. Saya tidak bisa pastikan karena seingat saya Sama seperti yang tadi. iya, sama seperti yang tadi. Iya. Oke, lanjut. Untuk WT, tadi saksi harus dipertegas lagi, ada izin edarnya atau tidak? WT. Gini ya, saya tidak tahu WT ini ada izin edar apa enggak. Karena di dalam Persis Bepom di sini, ya, di sini tuliskan izin membacakan yang mulia. Sepengetahuan saksi saja, saya tidak perlu saksi membacakan rilis Bepom. Sepengetahuan saksi, ada izin edarnya tidak WT? Seingat saya di situ tercantum ada izin edar, tapi saya tidak bisa pastikan apakah izin edar itu benar atau Saya tidak bukan. mengatakan benar atau tidak. Seingat saya. Pertanyaan saya, ada izin edarnya atau tidak? Seingat saya ada karena untuk menentukan Cukup. ada izin edar atau enggak itu Selanjutnya. Bepom. Saya Izinnya tidak ada. seingat Ya saya. ada, Seingat ya saya. ada. Ini kan sudah kita perlihatkan juga ini. Iya ada di situ. Ya, kalau tidak ada kita perlihatkan kan gitu. Oke, Jelas terbaca di situ. ada ya. Ya. Ya berarti ada izin edarnya itu produk. Kedua, untuk DNA salmon ada izin edarnya atau tidak? Sepengetahuan saksi. Seingat saya di situ saya tidak melihat. Seingat saya tidak. Tidak melihat. Oke. BAP saudara saksi nomor 10. Apakah menurut saudara menambahkan label baru dan kotak kemasan baru dengan nama DNA Salmon di rumah aja terhadap produk Riboskin Superficial Pink Aging merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan atau melanggar ketentuan yang berlaku? Tanya penyidik kepada saudara. Lalu saudara menjawab, menurut saya hal tersebut tidak dibenarkan karena jika pemilik produk DNA Salmon di rumah aja memiliki kerjasama. Nah ini jawabannya agak ngaco. Terkait pertanyaan penyidik aja. Yang kalimat pertama, menurut saya hal tersebut tidak dibenarkan. Mengacu ke peraturan apa? Kalau hanya masang tambahan label itu tidak dibenarkan berdasarkan peraturan apa? Saksi. Karena jawaban saudara di sini tidak dibenarkan jawaban. Ini untuk yang salmon DNA di rumah aja. Iya. Oke. Jadi setelah saya lihat list Bepom di sini kan memang tidak hanya menambahkan label ya, tapi peruntukannya itu ya, dimana harusnya salmon DNA itu tidak dilakukan di rumah, harus dilakukan oleh tenaga medis, dimana sesuai Bukan dengan saksi. Ini saksi dengarkan, amati pertanyaan penyidik. Saya berusaha untuk mendengar Ya. Pak. Iya, pertanyaan penyidik itu menambah label. Apakah itu tidak dibenarkan? Saksi menjawab, iya tidak dibenarkan untuk DNA Salmon. Hanya itu. Iya. Pertanyaan saya, mengacu ke peraturan mana kalau menambah label pada suatu produk itu tidak dibenarkan, dilarang oleh peraturan apa? Peraturan Bepom nomor 21 tahun 2022 tentang tata cara penjualan notifikasi kosmetik. Produk kosmetik didefinisikan sebagai bahan atau sediaan yang dimasukkan atau digunakan pada bagian luar tubuh. Ada peraturan Bepom nomor 21 tahun 2022. Mohon izin yang mulia, saat ini saya dipanggil sebagai saksi, bukan sebagai saksi ahli. Baik, berarti saksi tidak tahu ya.
Kalau saksi tahu, saya lanjutkan pertanyaannya. Menurut Di mana aturan yang saksi bacakan urgensinya dengan label? Karena belum mengenai label tambahan. Tapi kalau saksi tidak tahu, ya sudah, saya ganti pertanyaannya. Tahu tidak? Tidak tahu yang mulia. Oke, enak kan gitu. Ya, jangan memaksakan saksi. Tadi menyebut Al-Quran lagi. Majelis Izin ya mulia, saya beragama Muslim dan saya menggunakan Al-Quran itu sebagai panduan hidup saya. Tolong jangan dibawa berkali-kali majelis, jangan di Lanjut. iya, jangan diulang-ulang, minta tolong majelis kepada advokat terdakwa. Ya, yang mulia. Terima kasih yang mulia. Lanjut. Terima kasih. Sudah kita peringati juga bahwa ada konsekuensi. Sudah Baik yang mulia. Siap yang mulia. Lanjut yang mulia. Terima kasih yang mulia. Nomor 12 BAP. Apakah menurut saudara produk white tomato yang menggunakan stiker bergambar tomat merah dan putih beserta tulisan white tomato serta adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan melanggar ketentuan yang berlaku? Pertanyaan penyidik kepada saudara. Lalu saudara jawab, nomor 12. Menurut saya, hal tersebut tidak dibenarkan dan bisa melanggar ketentuan yang berlaku. Pertanyaan saya, sama seperti tadi, ketentuan yang mana? Saksi menjawab, nanti akan saya tanya, tapi kalau saksi tidak tahu, saya akan beralih. Oke, baik di sini di laporan di rilis BPOM di poin nomor 3 disebutkan tindakan relabeling dan overclaim yang dilakukan pelaku usaha di atas melanggar beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu pertama Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Kedua, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ketiga, Peraturan BPOM nomor 10 tahun 2024 tentang penandaan obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan. Keempat, Peraturan BPOM nomor 34 tahun 2022 tentang pengawasan periklanan obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan. Serta poin nomor 5 yaitu Peraturan BPOM nomor 16 tahun 2023 tentang pengawasan peredaran obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan. Dari beberapa peraturan yang saksi bacakan tadi, di mana yang lebih tepat ya menambahkan stiker white tomato itu suatu bentuk pelanggaran, diatur di mana lebih spesifiknya? Karena yang tadi saksi bacakan itu umum semua. Izin yang mulia, saya saat ini dipanggil sebagai saksi, bukan saksi ahli. Ya, makanya kan saya tanya, kalau saksi tidak tahu, saya beralih ke selanjutnya. Tidak tahu ya, hanya itu ya. Oke. Nomor 17. Apakah saudara mengetahui siapakah pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas produk DNA salmon di rumah aja dan white tomato? Jelaskan. Saudara menjawab, saya tidak tahu siapa atau perusahaan yang bertanggung jawab atas produk DNA salmon di rumah aja maupun produk white tomato, karena saya tidak pernah membelinya dan tidak pernah memperhatikannya. Ada lanjutan. Kalimat jawaban pertama udah bagus. Lanjutannya, namun saya mengetahui bahwa saudara Dr. Richard Lee pernah mempromosikan produk tersebut di media sosial dan mengaku bahwa produk tersebut adalah miliknya. Pertanyaan saya, kapan saudara melihat Dr. Richard Lee pernah mempromosikan
produk DNA salmon dan white tomato. Kapan? Untuk tanggalnya saya tidak ingat, tapi itu sudah sering berseliweran di TikTok dan sosial media. Bagaimana kalimatnya mempromosikannya? Karena ini adalah perbuatan melawan hukum yang dituduhkan ini mempromosikannya. Sehingga tindak pidana mempromosikan itu harus jelas. Bagaimana Dr. Richard Lee mempromosikan yang saudara tahu saat itu? Mulai dari yang Ya, white tomato. white tomato beliau pengen sebagai whitening yang paling tinggi lah, apa seperti itu. Mungkin Anda bisa cari di sosial media seperti apa beliau menawarkan. Bagaimana ini whitening yang paling tinggi? Boleh putar videonya? Bukan yang saudara ingat, saudara tahu. Beliau setahu saya selalu mengklaim itu sebagai suplemen yang memutihkan dan ya ada banyak klaim-klaim yang dianggap beliau sebagai suplemen yang aman, Bunda Lucy bisa pakai, kurang lebih seperti itu yang saya dengar. Untuk yang white tomato ya. Kemudian kalau salmon DNA ya beliau klaimnya, seingat saya ya bahwa ini bisa dilakukan di rumah seperti itu. Kenapa kalau di klinik harganya lebih mahal seperti itu? Oke. Seingat saya Untuk seperti itu. Oke, untuk white tomato, kenapa kalimat yang mempromosikan bahwa ini whiteningnya lebih tinggi kemudian dianggap suatu perbuatan yang melanggar hukum hingga Ini akhirnya keberatan majelis. Dr. Richard Lee diadili di sini? Keberatan majelis, keberatan. Ini Ya, saksi fakta. ya jawabannya majelis. begini soalnya. Tahu. ahli ya, jadi Ya, soalnya menjawab yang mulia di sini. Tanya Pak. Makanya kalau tidak tahu, angkat tangan aja jangan. Silakan Bukan pertanyaan itu. Pak. Karena waktu Bukan saya ya? dipanggil di BAP di Polda, saya juga menjawab sebagai kapasitas saya memang kompetensi saya sebagai dokter. Jadi saya itu tidak bisa terpisahkan. Tapi dalam hal ini, hari ini saya dipanggil bukan sebagai saksi ahli. Saya hanya dimintai keterangan kesaksian saya menyaksikan suatu produk di unboxing seperti itu. Ya, makanya kalau jawabannya itu tidak mendeskripsikan mengenai dugaan pelanggaran, maka saya tidak akan nanya. Karena jawaban saudara saksi ya